Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Basri dengan NIM 18210012, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini dalam program KKN 2021, saya akan mewawancarai sebagian warga Kampung Sukamulya RW 25 dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah atau daring. Di sini saya sudah bersama Farel. Mohon maaf, Farel kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. Mohon maaf ya saya mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Basri, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Begini Farel, saya meminta bantuan Farel untuk saya wawancarai berkaitan dengan pembelajaran di rumah atau daring. Apakah Farel bersedia? Bersedia. Ya, yang pertama saya akan tanyakan, apakah Farel bisa mengakses internet di rumah dengan lancar? Bisa. Bisa, berarti lancar ya, nggak ada gangguan. Yang kedua, bagaimana pendapat Farel ketika mengikuti sebuah diskusi online? Apakah lebih sulit memahami materinya? Lebih sulit karena tidak efektif seperti tidak di sekolah. Oh, tidak efektif ya. Selanjutnya, tugas-tugas apa saja sih yang biasanya diunggah atau diupload ke aplikasi e-learning? Biasanya UAS kayak tugas-tugas ya, harian gitu ya, ya. tugas-tugas Setiap harinya ada tugas-tugas. Ada Ada ya, ada setiap setiap harinya. ada tugas materi sama tugas. Selanjutnya, aplikasi apa saja sih yang dipakai saat belajar online? Classroom. Ya, Classroom, Classroom aja? ya, Enggak Google sama Google, WPS. WPS. Tapi pernah tatap muka sama gurunya? Pernah Pernah sekali. satu kali lewat Zoom. Lewat Zoom. Berarti kalau misalnya belajar nggak pernah tatap muka ya? Cuma Belum pernah. dari classroom aja ya? Iya. Jadi kurang paham gitu ya? Jadi yang kelima, bagaimana cara Putri mengetahui ada atau tidaknya tugas yang diberikan guru ketika belajar secara online? Classroom, lewat Classroom. Mengecek ya setiap hari. Setiap hari mengecek. Setiap hari. Yang selanjutnya, menurut Putri, apakah belajar di rumah mampu meningkatkan produktivitas belajar Putri sama halnya belajar di sekolah? Enggak produktivitas banget ya, soalnya online udah ya. Jadi kurang paham juga ya ke kitanya ya. Iya. Yang selanjutnya, apakah Putri pernah mengalami kesulitan saat belajar online? Iya. Iya, Sering. kalau nggak ada sinyal. Kalau nggak ada Kalau pas begitu kirim tugas, tapi sinyal lep itu yang kendalanya. Jadi telat kirim tugas. jadi suka terlambat ya waktunya. Kesulitan juga kalau misalnya kalau nggak tatap muka ya. Terus selanjutnya, bagaimana menurut Putri jika Dites ya. dites doang? Kalau dites doang ya, Iya. pakai Google Meet. Ya, bagaimana cara Bibil mengetahui ada atau tidaknya tugas yang diberikan guru ketika belajar secara online? Ngecek classroom ya. Tiap hari dicek. Iya, Tiap paling hari. absen. Tiap hari absen di Terus ngecek ada tugas enggaknya ya. Gitu ya. Menurut Bibil, apakah belajar di rumah mampu meningkatkan produktivitas belajar Bibil sama halnya dengan belajar di sekolah? Lebih sulit di rumah ya. Bisa di rumah. Jadi Kalau enggak di efektif sekolah, ya. Kalau di sekolah kan sama teman-teman gitu. Jadi Udah semangat. langsung penjelasan dari guru. Lebih semangat juga ya karena ada teman-teman di sekolah. Iya. Terus belajar juga dijelasin sama guru ya. Iya. Jadi kitanya mengerti ya. Kalau di rumah, jadi kitanya nggak ngerti, harus pintar-pintar kita ya. Iya. Yang
Yang pertama saya akan tanyakan kepada Ibu, apakah Ibu bisa mengakses internet di rumah secara lancar? Alhamdulillah bisa. Bisa ya Bu, gak ada kendala ya Bu ya buat pembelajaran. Selanjutnya aplikasi e-learning apa yang biasanya Ibu gunakan? Kalau mengajar anak paling lewat WA, karena kan anak-anak biasanya kalau itu pada punya gitu. Kalau seperti Zoom yang kayak gitu terkadang dari pihak siswanya ya ibu sinyalnya gitu. Jadi WA gitu. WA aja ya Bu, nggak pakai Google Classroom atau Zoom? Enggak ya Bu, jadi kalau tugas lewat WA aja. Oh iya Bu. Yang selanjutnya, konten apa aja yang biasanya Ibu unggah di e-learning? Kalau itu video pembelajaran, jadi kalau hari ini ada belajar matematika tentang penjumlahan pecahan, nah itu yang diunggah gitu. Jadi sesuai dengan pelajaran yang harinya Iya. Dan selanjutnya, apa persiapan yang Ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran online? biasanya saya lihat dulu jadwal di RPP, lihat dulu kalau hari ini tentang apa gitu, nah, baru saya kasihkan tugasnya ke anak. Selanjutnya, apa perbedaan paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan mengajar tatap muka di kelas? Iya, kalau belajar tatap muka kan anak kalau nggak paham sama materi mereka suka langsung bertanya gitu, langsung gitu tangannya. Tapi kalau online, kalau nggak ngerti itu bingung ya, karena udah jauh gitu jarak rumahnya, terus nggak paham sama materi gitu. Jadi cuma bisa menanyakan kepada orang tua ya Bu ya? Jadi cuma Jadi sangat berbeda banget ya Bu ya, di sekolah sama di rumah. Selanjutnya, menurut Ibu sebagai guru, apa tantangan atau kesulitan terbesar yang dihadapi ketika mengajar secara online tanpa didukung dengan adanya pertemuan tatap muka seperti sebelum adanya pandemi COVID-19? Apanya tadi tantangan? Tantangan atau kesulitan? Ya, kesulitannya ya boleh dikata sulit sekali ya, karena kita juga tidak bisa melihat siswa dari hasil yang dia kerjakan, karena hasil yang dia kerjakan itu kalau kita kasih tugas tergantung kan mereka bukan hanya dari kita saja, mereka mencari jawaban dari Google atau juga dari bantuan orang tuanya sendiri. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu ini siapa sebetulnya yang mengerjakan gitu ya. Terkadang mereka minta bantuan orang lain juga gitu. Jadi relatif lah dianggap apakah anak itu mampu menyelesaikan tugas itu karena dianya sendiri atau karena orang lain. Itu yang sulit diprediksinya itu. Usaha apa yang sedang Ibu jalani saat ini? Makanan anak-anak, seperti apa? makanan seafood buat anak-anak, seafood frozen. Iya, seafood frozen ya Bu ya. Ada cuman seafood aja? Enggak, ada mie goreng, es, gitulah Macam-macam ya Bu ya. Sejak kapan Ibu memulai usaha? sejak tahun 2017. 2017 ya Bu ya, sebelum pandemi berarti ya Bu ya. Bagaimana usaha Ibu saat pandemi seperti ini? Apakah mengalami penurunan omset? Banget penurunan banget Ya Bu ya. banget pisan. Banget ya. Selanjutnya, strategi apa yang dilakukan untuk mempertahankan usaha Teteh dalam situasi saat ini? Ya itu tadi, promo-promo aja, ngadain promo aja ya biar tetap ada daya tariknya ya. Teteh mau lihat kayak gimana sih es krim contohnya? Oh iya, boleh. Nah, Iya, ini contohnya. ini es krim buatan saya sendiri ini, produksi kita. Ini yang berapa harganya Teh? Ini yang biasa dijual 15.000. 15. Harganya ada berapa aja sih? Ada yang 15.000, ada yang 7.000, ada juga yang ember buat hajatan kayak gitu ya. Kayak gini teman-teman.
kalau misalnya ada yang mau beli bisa ya ke lewat GoFood juga, lewat Shopee Food, karena udah terdaftar juga namanya es krim homemade Siboai. Es krim homemade Siboai bisa juga nanti bisa juga nanti ini di lewat nomor telepon juga ya. Nomor teleponnya berapa teh? 0878 2734 8029. Nah itu nomor telepon